Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Iwan bidin wal ahwat rahikumullah. Para pemuda dan pemudi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai kesempatan ini, sampai malam ini Allah memberikan terus kepada kita semua kesehatan, kenikmatan, keberkahan, dan yang paling pasti Allah masih terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua, yang Allah berikan hidayah kepada kita dan sehingga kita bisa mempertahankannya. Mudah-mudahan istiqomah konsisten yang terus kita jalankan tidak pernah terputus dan tidak akan pernah terputus sampai kelak nanti yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Iwan bidin wal ahwat rahimakumullah, para pemuda-pemudi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Patut kita mengucapkan hamdalah juga kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan nikmat waktu, yang dimana kenikmatan itu sering lupa kita bersyukur kepada Allah. Hampir semua orang melupakan kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat waktu atau nikmat kesempatan. Selalu ketika kita diberikan oleh Allah rezeki yang besar, ya oleh Allah diberikan suatu ad-dunya, baru kita bersyukur. Padahal ketika lupa, ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan, baru kita ingat dan sadar ketika oleh Allah diuji dengan kesakitan atau suatu penyakit, baru kita sadar ternyata sehat itu nikmat dan sangat besar. Itu selalu dilupakan oleh kita. Jadi yang disebut dengan sehat itu ketika sangat berharga, nilainya besar sekali, ketika dimana kita itu diuji oleh Allah dengan suatu penyakit ataupun kesakitan. Edek ngaluarkeun duit sabaraha juta oge, edek ngaluarkeun uang berapa ribu, puluhan ribu, kita rela ketika kita sakit. Untuk apa? Supaya sembuh dalam penyakit itu. Kajen ujam ijem ka ditu ka dieu, kajem budak gade, kajen segala dijual untuk apa? Untuk sehat. Karena pada waktu itu oleh Allah diuji dengan suatu penyakit. Tapi kita lupa ketika kita dalam kesehat tidak pernah bersyukur kepada Allah. Cek saha kan saya osok bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Komo lamun penak tahun mah abi mah sampai kan niup lilin. Make bolu teh kan syukuran lain gitu maksudna teh syukuran eta makeun we da. Salah satunya mungkin. Tapi arti yang disebut dengan syukur terhadap Allah atas nikmat sehat itu memanfaatkan kesehatan kita tetap zikir dan tunduk dan taat kepada Allah atas ajarannya. Terus thalabul ilmi memanfaatkan kesehatan, terus beribadah kepada Allah, sujud dan ruku, itu maksudnya. Lain kan udah hareun wae. Ai ngaran sehat teh gitu kan nya sok bari barang tenan naon gitu. Lain nyindiran ka didinya bisa. Maksudnya jangan difokuskan seperti itu ketika hendak tahun kakara Happy New Year siga batur. Barokallahu fi umrik. Oh. Menang kan gitu. Happy birthday. Artinya teu meunang lah nurutan batur eta mah. Tapi menang teu Kang saya lamun memperingati kelahiran, boleh tidak? Boleh memperingati kelahiran. Rasul saja sendiri selalu memperingati kelahirannya. Rasul memperingati kelahirannya gimana? Maulidan. Hah? Emang Rasul pernah maulidan gitu? Saya pernah di sejarah Rasul maulidan. Kita yang memperingati Rasul dengan maulid Nabi, tapi bukan berarti nyieun ben-benan teu, tapi dengan bersyukuran, pengajian, taklim, memanfaatkan dengan momen maulid Nabi itu mengingatkan bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal itu ada kelahiran seorang manusia yang dititipkan oleh Allah untuk menunjukkan suatu risalah gitu. Tapi Rasul itu memperingati kelahirannya itu yaitu dengan berpuasa hari Senin. Ketika Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin dan Kamis?" gitu. Kata Rasulullah, "Aku berpuasa hari Senin karena ini adalah kelahiranku." Berarti memperingati kelahirannya. Lamun cek orang Sunda kolot baheula mah muasaan wadal. Saya kan poe 1 modal tuh entong maneh mah daleh nabi kudu di puasaan wadal segala. Lamun udah ge muasaan Nabi kita, Nabi Muhammad mencontoh kenapa dia itu berpuasa di hari Senin gitu. Siapa yang apa sejarah hari Senin, berpuasa hari Senin dan berpuasa hari Kamis itu? Lalu kenapa engkau Rasulullah berpuasa di hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah akhirnya setiap pekannya yang dimana ketika amalan-amalan kita itu ditarik oleh Allah hari Kamis. Jadi poe Kamis teh terakhirnya tiap mingguan. Puasa anak yang karaisa kumaha? Ai urang mah kan terakhirnya hari setiap pekannya itu hari Sabtu gitu nya. Isukna Minggu. Atau tiap minggu di Islam itu bukan. Terakhirnya satu pekan itu adalah hari Kamis. Maka hari Jumat itu adalah hari raya setiap pekannya. Hari raya mingguan itu hari Jumat. Mata poe Jumat mah lamun eueuh naon teu meunang puasa dari raya. Kecuali ada sesuatu modoan ataupun puasa kiparat gitu ya, ataupun ajar gitu, itu silakan saja. Lamun naon mah nggak usah kan hari Kamis. Hari Jumat itu adalah hari rayanya setiap pekan ataupun mingguan dalam Islam gitu. Makanya di sana ada salat besar, salat Jumat seperti halnya salat Aid gitu, Id. Nah, Iwan pidanakumullah. Nah, itu Kang saya kadang-kadang barusan aya salat kiparat naon. Nah, salat kiparat itu lamun urang melanggar sumpah kita kepada Allah, itu di dalam surat Al-Maidah 50 sekian. Nanti saya lupa lagi di dalam surat Al-Maidah bahwa ketika kita melanggar perjanjian kita dengan Allah, janji kita kepada Allah, kan kita bersumpah kepada Allah tidak akan pernah mabuk, tidak akan pernah mencuri. Kalau di dalam surat 66 tidak akan pernah membunuh. Terus orang melanggar, maka Allah tidak akan pernah menghukumi suatu kaum ataupun manusia terhadap karena dia itu melanggar sumpah dan janjinya. Maka memberi, jadi kiparat itu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian orang miskin, atau
membebaskan budak saya kan nggak ada sekarang, atau itu apabila tidak mampu gitu mungkin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, tapi puasa kifarat. Nantilah saya terangkan, itu mah lebih kepada tentang materi syariah. Syariah itu adalah suatu aturan-aturan ataupun hukum Allah. Itulah iwan Allah ya. Makanya saya kembali lagi bahwa tadi yang disebut dengan hamdalah kita kepada Allah itu bukan hanya numpang dan hajatan dan syukuran tahunan ulang tahun yang keliling, bukan. Lebih kepada syukur hamdalah terhadap nikmat ataupun sehat itu dalam memanfaatkan kesehatan kita itu untuk tunduk dan taat kepada Allah, sujud dan ruku. Da orang lamun kerasa ketika udah sakit itu boleh rek sujud gini kan ya. Ngagoler we salat we itu make isyarat berat. Tak kerasa. Maka manfaatkanlah ketika waktu hari jag-jag bisa ngalengkah-langkah jauh, walaupun jauh ke masjid, ke Al-Furqan, langkahkan. Kan dari RPM memutar terus, sebenarnya lamun di motor mah itu teh putaran terus. Langkah kita itu akan dikalikan oleh Allah begitu jauhnya. Tadi dia jarak jauhnya. Pang jauhnya gimana? Kalau dikali oke lah. Walau dikalikan. Taiwan pidin walawatulaikumullah, itulah yang disebut dengan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan ini? Jadi orang ngajaga sehatnya ulah sembarangan napung nasihat segala dihakan gitu. Ya, jeblok. Dahar. Nyata naon maksudna teh kan segala dihakan teh, segala didahar teh. Coba ambil halalan thayyibah. Dalam surat Al-Baqarah 168 yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa ataupun dari makanan yang halalan dan thayyib, baik di muka bumi ini. Fil ard, makanlah di muka bumi ini halalan thayyibah. Kenapa dua? Jadi Allah tidak menyebutkan makanlah ya orang-orang yang beriman. Ini ditujukannya kepada orang-orang yang beriman, bukan ya ayuhannas. Ai manusia mah dah. Ya, minimal manusia itu harus iman dulu, taat dulu kepada Allah. Orang yang taat pasti diatur oleh Allah. Sejenis makanannya pun harus diatur. Bukan hanya makanan halal saja, ternyata thayyib pun sama. Kan bisa jadi makanan itu halal tapi tidak thayyib, thayyib halus, lain bang thayyib kade yang pulang yang 3 tahun tidak pulang-pulang. Thayyibah itu sesuatu yang baik. Jadi kalau halal itu adalah sesuatu yang mutlak dari Allah. Halal itu adalah suatu hukum yang mutlak dari Allah, itu halal. Halal itu berarti hawanya haram ya. Tapi lamun thayyib bisa ketentuan Allah, tapi bisa jadi diserahkan kepada individu kita. Bahagia, ayah cek batur mah, lamun ngadahar daging naon katanya, terus darah tinggi gitu, ngomong ngadahar asin darah tinggi, kolesterol. Cek saya mantep, berarti cek saya mah untuk thayyib gitu, tidak boleh, kata dokter kamu tidak boleh makan halal, halal itu makanan. Tapi kan kata dokter saya untuk kesehatan itu tidak baik, berarti tidak thayyib, tidak baik untuk diri kita. Gitu. Tapi ketentuan dokter. Jadi entong segala digabreskeun gitu. Tempo nyeri beuteung nyalakeun kan udah hareun. Tak marah. Kunaon burhan teu ngaos. Nyeri beuteung kunaon mah seblak lah teuing. Nyalakeun. Bongana teu da ngadar seblakna bari hujanan, habis angin padahal mah lain seblak. Silakan saja. Jadi halal itu adalah suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi manusia itu tidak bisa berubah menjadi suatu, karena halal itu adalah hukum yang pasti, dan haram itu adalah suatu yang pasti. Maka di dalam ayat berikutnya itu ayat 174-nya kalau tidak salah, bukan. 73, maka ditentukan oleh Allah tayyinu haram teh gitu yang tidak boleh dimakan. Oke. Saya tidak akan baca dulu ini.
Kenapa kita itu harus menjaga suatu halalan thayyibah? Apalagi kita mengaku sebagai orang mukmin. Nih. Seorang mukmin itu, orang-orang kafir itu paling takut kepada orang-orang mukmin ketika orang mukmin itu berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Lamun orang mukmin berkumpul semuanya, terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, maka akan menjadikan suatu kekuatan. Orang kafir endeg itu kudoaan orang mukmin. Da bismillah jeung ayeuna jeung baheula teh sarua tuh. Baheula zaman perang Indonesia, para kiai, para ulama kan sarua teh ke medan perang ke Belanda. Cuman baheula mah ku bismillah wae ge sampai ka kuat ditembak pelor ge benyol gitu. Dah. Lain masalah bismillah, da sarua bismillah mah. Apakah bismillah ayeuna jeung bismillah baheula beda? Sama, bismillahirrahmanirrahim. Tapi siapa yang membacanya? Apakah ayat Al-Quran ini dengan ayat Al-Quran terdahulu itu beda? Sama. Ketika pada zaman Nabi itu ada yang membacakan ayat suci Al-Quran, Alif Lam Mim. Orang kafir teh tah dinu tembok teh ngadengikeun ieu. Nabi Muhammad keur nyieun wahyu deui naon yang maca wahyu deui naon. Alif Lam Mim, wah berarti Alif Lam Mim cenah tenang naon lah. Kan Alif Lam Mim teh awal teh pasti bacakeun da. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Alkitab itu menjadi hukum. Wah, syaratnya hukum. Deui berarti bahwa Al-Qur'an itu kan enggak besar atuh lamun ketika Al-Qur'an itu dibacakan oleh orang-orang mukmin itu orang jahat teh, orang kafir teh. Baca naon deui maneh eta cenah gitu. Sampai bergetar gitu orang-orang kafir itu ketika Al-Qur'an dibacakan. Aya yang bergetar, aya nu ngamak. Sayyidina Umar itu ketika dia masuk Islam itu dibacakan ayat Al-Qur'an. Toha kan ya? Oleh adiknya dibacakan surat Toha. Tergetar. Tapi nah ayeuna Al-Qur'an dibacakeun make toa gandeng tiis we nu balanja nu narongkrong kunaon asigana mah lain Al-Qur'an. Tapi salahnya ketika orang yang membacanya kenapa tidak ada ruhnya. Makanya kata Allah itu ketika orang mukmin kekuatannya adalah doa, salah satunya Al-Qur'an itu adalah doa. Maka kata Rasulullah ada 3 orang datang kepada Rasulullah, 4 kalau enggak salah. Yang salah satunya itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doa Rasul itu nya deket dengan Allah. Naon Rasul minta dikabulkan kepada Allah. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah biar aku ini akan bisa menjadi penghafal hadis-hadis yang engkau keluarkan. Rasulullah langsung didoakan, ya Allah, semoga dia menjadikan suatu gudang ilmu. Apa? Hadis kebanyakan banyaknya keluar dari Abu Hurairah. Terus ada lagi seorang sahabat datang lagi yang disebut dengan seseorang ataupun salabah, pernah salabah itu. Ya Rasulullah, aku ini ketika sholat berjamaah itu selalu telat. Kenapa engkau telat? Karena aku ini adalah orang miskin. Salabah itu. Jadi, nya sarungna teh sakalewang dengan istri saya. Istri saya sholat dulu, nanti setelah maghrib baru beres saya lari ke masjid. Coba tolong doakan kepada Allah ya Rasulullah supaya aku ini menjadikan orang mampu dan tidak akan menjadi suatu penghalang bagi ibadah. Minta dunia berarti ya? Itu kan minta dunia. Cek Rasulullah, lamun anu minta dunia dikieu, entong lah ning keneh ge. Moal mampu moal. Pokoknya mah ya Allah aku ini akan pingin khusyuk ibadahnya. Karena ini adalah dunia sebagai menjadikan suatu fasilitas, maka tolong doakan. Cek Rasulullah 3 kali, entong lah. Mau kuat mau wana, lamun mana yang diberi uji dunia. Tapi karena meminta terus, Rasulullah memohon, ya Allah berikanlah mudah rezekinya bagi orang ini. Ketika Rasulullah mendoakan kepada Allah atas rezeki ataupun kemudahannya, lain doa ungku Rasulullah mah beri ikhtiarna tah bawa dombana jukukut gitu. Ya, dikukut sampai banyak. Wah, jadi gembala banyak. Betul kan doanya Rasulullah ataupun ucapan Rasulullah, bukan Rasulullah berdoa, ucapannya. Lamun maneh nangis beunghar sibuk ku pagawean, jadi terbengkalai. Salabah kan bukannya dia jadi taat tapi kalau jadi terus dia lupa terhadap masjid karena kekayaan dunia, salah satunya itu. Saya mau nyaritakan sahabat panjang kan sahabat ceritanya tapi sampai dinya ya. Terus datang lagi sahabat Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah
supaya doa-doaku dikabulkan oleh Allah. Kan oke, cek Rasul teh saya akan doakan kepada Allah, tapi ada satu syarat ikhtiarnya tadi. Aku akan doakan kepada Allah supaya doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu syarat. Apabila kamu ingin dikabulkan doamu, maka jagalah makananmu dari sesuatu yang haram. Eta doa teh maksudnya teh kunaon doa urang teu diijabah wae loba ngahakanan barang haram gitu. Kata Allah, kata Rasulullah, jaga makananmu dari sesuatu makanan yang haram, maka jaga. Maka tadi makanlah wahai mukmin di bumi ini halalan thayyibah, yang halal dan baik. Supaya apa? Supaya doa-doa kamu terkabulkan kelak. Dikabulkan kelak. Rek minta naon sok. Mungkin ketika kita doa itu susah, ngaguru tuh ke Allah, frustasi, amak-amakan, nah tadi dikabulkan wae. Isu introspeksi aya naonnya. Bisa aya bala-bala di warung gitu kadahar darmaji enggak besi gitu. Buru-buru tobat. Ikangnya model misalnya kan anak makan taruhlah burger. Kan tetap apa misalnya pakai minyak babi itu kumaha. Kayak rusot perikanan tambah diampuni gitu kumaha. Kan tak apa. Kita pakai nama kan gitu. Bener tak apal ya. Kan aya nu tak apal, aya nu teu hayang apal. Ah pokoknya yang teu hayang apal kan gitu. Bisa jadi caranya makanan sampurna. Sesuatu yang baik. Oke. Walaupun saya simpan dulu materi, pertanyaan saya jawab dulu. Bagaimana saya makanan-makanan yang asing gitu? Apakah dia itu makanannya dari sesuatu yang halal ataupun haram? Terus boleh nggak saya dimakan? Terus kalau ada sesuatu dihampura tuh, jadi apakah kita ini tidak tahu ataupun tidak ingin tahu? Kalau ada makanan aneh kita harus cari tahu dulu. Walaupun Rasulullah jangan kau banyak bertanya makanlah, gitu. Tapi lamun katingali bungkeluk na ieu ranginan, da moal aya daging babian ranginan mah nya nyahakan we langsung bener teu. Aya teu bala-bala gitu. Entah dikorek-korek cek Rasul, maksudnya jangan kau bertanya itu adalah makanan yang sudah jelas tadi. Bala-bala kan jelas atuh meureunna. Tong ditanyakeun, "Ai bala-bala ti mana?" Terus, "Ai minyakna daging babi, lain minyakna." Tong dikita teu dahar we tong bisa tinggali. Tapi ketika lamun ada sesuatu bentuk daging, tah. Loh, burger dagingan, daging naon ieu gitu. Teu naon Kang, da eta mah dagingna halal, cuma rada rujit naon daging geurit. Itu kan kene atuh, urang burger. Kenapa? Saya balik lagi jadi seperti itu ya. Maksudnya ketika ada sesuatu yang asing itu, tapi kalau sudah jelas ya, burger sapi, burger domba, harus jelas ya malah sapi. Ataupun burger ayam udah jelas. Tapi yang tidak jelas naon gitu, ya besi. Tapi yang menjadikan suatu masalah ketika kita kehati-hatian dalam suatu makanan karena ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka dalam surat 73-nya A'udzubillahi minasyaitonir rajim 173. Mana? Ini. Innama harama alaikumul maitata wadama walah mal khinzir wama uhilla bihi ligairillah. Nah, sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan atasmu hiji bangkai, kedua darah, katilu daging babi, kaopat dan daging hewan yang disembelih dengan ataupun disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Hiji. Jadi ada 4 sesuatu yang mutlak diharamkan oleh Allah itu. Hiji. Tadi bangke. Naon si bangke teh? Saya jelaskan. 2 darah. Naon si darah teh? 3 daging babi. Babi ya udah jelas itu mah babi. Babi dan temannya ataupun saudaranya bagong gitu, babi bagong. Babi lain nyareka gitu, babi dan bagong. Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi zaman dulu itu kalau menyembelih hewan itu selalu diserahkan kepada berhala gitu ya. 9 ini untuk lata, untuk puja, 9 ini untuk ratu. Naon gitu, galungkeun 9 ini untuk putri pokoknya mah selain Allah gitulah. Gitu. Eta yang diharamkan. Maksudnya satu
Satu adalah bangkai. Apa yang disebut dengan bangkai? Dan intinya malah mengenai bangkai suatu hewan mati anu bau itu bangkai gitu ya. Betul nggak Ahmad? Apa? Jadi kita itu tidak boleh memakan bangkai. Al-Baqarah 173, halalan thayyibahnya 168. Bangkai itu ya yang dimana matinya itu tidak disembelih karena Allah. Matinya tidak disembelih karena Allah, tidak menyebut nama Allah, maka itu bangkai. Contoh kayak ayam, pusepri, bocil, alunggur, mantap. Jadi bismillah, teh jadi bangkai. Lain bangkai teh upaya jadi bau, lain gitu bangkai teh. Matinya itu tidak disembelih karena Allah. Ataupun kayak ayam ngaliwat ketabrak mobil, jeger, mati, itu bangkai namanya. Tuh Kang, dan can bau itu mah buru-buru pasang. Dan can jadi bangkai, sini kita teh bangkai gitu, maksudnya tidak disembelih. Walaupun anyar kena itu yang disebut dengan bangkai. Tapi ketika mau disembelih karena atas nama Allah, bismillahi Allahu Akbar, baru itu bukan bangkai, ya. Bagaimana yang disebut dengan ikan? Ada lagi di dalam dalilnya, nanti dibuka, bahwa yang disebut dengan air laut itu boleh dipakai wudhu. Air laut boleh dipakai wudhu karena bangkainya itu halal. Jadi lamun air laut nges paeh bangkai gitu. Jadi lain nges buruk bau itu mah itu jadi penyakit, mati itu bubuh itu. Maka halal karena tidak usah disembelih lauk mah. Disembelih belah mana bohongna. Jadi rek dipaehan prek-prek tenan naon mah gitu. Menang lauk mancing, gebek peletuk, nanti halal kalau ikannya. Jadi bangkai itu seperti itu. Model tadi, oke kita disembelih dengan peso model ayamnya, tapi itu pakai bismillah. Kan bangkai, matinya itu tidak karena Allah. Model tadi berarti karena sesuatu. Ada lagi disembelih pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alungkeun kan seuneu ataupun ngarah gampang nyokotan buluna langsung habiskeun ka jero cai kan kegrepan keneh. Lu ka jero cai panas. Nah, matinya itu kan bukan disembelih tapi dia itu dilewat ke air panas. Kan jadi bangkai oke. Jadi kudu sampai dia itu sampai habis nyawanya itu disembelih, sembelih. Udah kelihatan mati baru sok we diurus. Aya deui bismillah napas sampai ka paeh ya bismillah lagi make sampai ka leko bismillah lagi. Wajib kelar kan bismillah kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Beri teler gitu geus kieu cai. Bismillah tapi bari mabok heula kan teu cer gene wae atuh. Itu tidak benar. Jadi model tadi ketika ayat Al-Qur'an itu siapa yang membacakannya? Jadi menyembelih itu siapa dulu orangnya? Kan tidak sembarangan atuh. Kalau kitanya kotor kan bismillah na becit sah. Makanya yang lebih penting itu adalah akidah kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah baru bismillah gitu. Padahal Al-Qur'an kenapa dibacakan Al-Qur'an hari ini harere ngan macana berenang karotor. Zaman dahulu itu kita bismillah saja atau ya bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak teng wajah gitu. Ya, kuat gitu. Lain kuat Quran tapi bismillah karena Allah. Itu adalah sembelihan ya. Makanya jagalah makanannya supaya doa kita dikabul. Kang, saya itu rek beli ayam. Saya siapkan ayam halalan. Tiba, ini jadi promosi saya. Baik tenan naon. Mun ada pesan kasih free saja. Ya free. Siap. Kan saya punya apa disebutnya teh? RPH. Rumah potong halalan. Tiba. Siap untuk menyuplai. Halus Kang dinya mah rek promosi teh kudu ngadalil heula. Bener dalil saya, bener fasilitas saya. Apa bedanya? Gitu. Tapi yang penting jelas gitu seperti itu. Yang berikutnya adalah darah. Jadi darah itu adalah kalau zaman dahulu kamari-kamari baheula-baheula kalau udah nyembeli hewan sapi domba teh darah nanti sok digeblegeun nya, diambil disebut marus namanya. Langsung digoreng gitu. Ya, itu kan darah yang mengalir itu adalah haram. Di sini darahnya adalah yang mengalir.
Ai darah saeutik 2 eutik dina tulang teh naon eta mah. Kang, alah sia aya ketihan dina tulang dina daging. Nyahakan we eta teman lain darah yang mengalir. Dina daging dina ping-ping hayam gitu. Sia teh sok aya bareureum. Bukan darah itu, tapi darah yang mengalir. Tadi ya, nu digublekeun. Terus yang berikutnya kalau babi dan itu dan teman-temannya yang lainnya itu udah jelas. Terus sembelihan bukan karena Allah, ada sih modal orang bismillahirrahmanirrahim tapi ya bismillahirrahmanirrahim hayam. Panangankeun hayam hidung, sukuna hidung, kuluna hidung, bukan sagala hidung. Jangan naon. Iya kan orang yang imah teh supaya jangan simbah karun baheula. Aku wajib. Ngara imah teh barokah. Bismillahirrahmanirrahim, huluna dikubur gitu nya. Oh, terus dagingnya dibagikeun tahar kan. Disembahkeun kepada sesuatu yang setan gitu. Yang nyebut setan ka karuna, geus ada karun mah geus di mana gitu. Itu kan disembahkeun sama seperti itu. Ataupun menyembelih domba, dialungkeun huluna ka laut supaya berkah. Dagingnya diharakan. Nah, itu sarua. Tidak boleh menyembelih bukan karena Allah itu seperti itu. Nah, iman bil Allah maknanya itu adalah kenapa kita jaga. Dan 4 itu sudah jelas kata Allah. Itu loba-loba teuing. Berarti sisa daripada itu adalah halal semuanya. Adapun beberapa ulama memakruhkan ada. Jadi makruh itu adalah ketika kita dimakan, lamun makan yang makruh, ketika kita dimakan, maka kita tidak akan pernah punya pahala dan tidak punya dosa. Jadi tidak punya amalannya makruh. Tapi lamun kita menahan untuk tidak makan, maka kita mendapat pahala. Eta makanan makruh. Iya yang makanan makruh. Lamun orang adahar, itu jadi dosa. Itu jadi pahala, tapi jadi warang. Jadi warang bumbunya nikmat. Tapi lamun kita nahan, maka kan eta aduh abi mah tara punten. Tara teh lain bau tapi nahan, maka kita dapat pahala. Tapi lamun makanan anu tadi bukan makruh. Nah, tah ieu minuman ataupun bala-bala, ketika makan itu kita dapat pahala, jangan salah. Lamun kita makan apa yang dimakan itu kita dapat pahala. Asal bukan sesuatu yang makruh. Asal diawali dengan basmalah, doa. Mereka tadi suhu bismillahirrahmanirrahim. Menang pahala sekali uap 2 uap. Tapi lamun makanan makruh itu walaupun di bismillahan terjadi pahala. Biasa saja. Nah, cuma tidak jadi dosa. Tapi lamun makanan haram dilahar ada dosa. Lamun ditahan kita dapat pahala. Kang, anu makruh teh kumaha loba yang tidak disukai oleh Rasulullah. Nung baheula lama Rasulullah itu paling tidak suka makanan yang bau-bau. Naon Kang? Langsung jengkol. Rasulullah ngadaran jengkol. Pan badi Arab mah jengkol. Kalau bisa yang Rasul itu tidak suka makanan bawang-bawangan gitu kan baunya. Bawang bombay gitu, bawang-bawangan. Tapi mun ayeuna mah di Indonesia urang jengkol-jengkolan yang putih-putihan bararau. Rasulullah berceramah teh bau jengkol kan terpantas. Rasul itu selalu harum tuh. Sesuatu yang makruh. Boleh makan ya tenang naon, nah Rasul mah teresep gitu lah. Bukan Rasul teresep ka jelema nu sok ngarajem lain ke makanannya, sok salah wae. Efek sampingna. Efek sampingna masalahna naon jadi ribut. Saha ieu ngompol barau kieu. Sekali. Ya jadi ribut satu dunia gitu. Tapi bagi mah sok lah ada dosa. Itulah suatu dampaknya ketika kita itu menjaga suatu makanan halal itu. Ya. Terus Kang, bagaimana rokok gitu? Rokok teh kan haramnya, ngan makruh. Hah? Nanti sampai pasti ngomong rokok. Apa lagi kene udun. Iya, rokok mah jadi tidak pekerjaan yang sia-sia tidak bermanfaat. Naon? Mubazir tadi. Nah, cuman kalau mubazir tah sebagai saya sendiri mah mencari sok aja inspirasi. Oh, jadi tah dirinya. Jadi mubazir mah dijunsa itu perbuatan setan berarti mubazir. Ya sia-sia. Cuma saya mah saya kata perbuatan setan. mana Lain orang tentunya. Karena kan kamu keur mikir hese pas urun jeung ngopi mah kan ting aya nya didinya orang mah teu kitu. Mun
mikir hese orang udun teu. Nah, beda-beda. Pasta wani ngomong gitu udah tara udun. Pasti nanti saya udah ngeureunna. Tapi hari Gimana? dalam rangka dakwah mah jadi masalah. Oh nya boleh saja yang dakwah mah ngan segala anu haram ulah dihakan teuing gitu. Sekali. Kang, ieu mah kan dakwah saya bae nu haram teh bari teler gitu udah. Gak ada Tetep ada suatu jalannya. Ya silakan saja itu mah mungkinnya masih perdebatan. Posisinya sebagai makruh. Walaupun ada sebagian ulama yang mengharamkan bisa jadi berlebihan lah gitu. Standar. Berlebihan orang-orang Siap. standar. Ka Iwan bidin rahmatullah walahwat. Makanya Iwan bidin rahmatullah supaya apa semuanya itu dijaga. Satu, ketika halal itu bicara halal untuk menjaganya supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kita dikabulkan oleh Allah karena bersih di dalam diri kita. Kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Bukan tidak dikabulkan, bisa jadi mungkin ditunda. Padahal aku ini telah menjaga makanan, ditunda dulu mungkin. Ya, model saya, ya Allah, berikanlah aku ini mobil, ditunda heula ku Allah teh. Nah, can buka tempat parkir nah. Kan lah menyimpan di jalan ngalangan batur. Kayak geus dibere tempat parkir kok. Contoh. Masih kali sejarah lima. Namun ceburan teh, ya Allah, berikanlah aku jodoh seperti Raisa. Ditunda dulu. Mencek Allah teh nanti tunda dulu. Raisa kemana? Ditunda dulu mungkin. Karena kalau Raisa masa apa lagi? karena kalau menikahi Raisa itu biayanya gede. Kayak lah mungkin gede biayanya. Contoh gitu. Padahal saya ini telah menjaga makanan. Bisa jadi ditunda, bisa jadi disakalikan, bisa jadi spontan Allah itu ketika kita berdoa. Ya. Ya Allah, ini haus, dia cai itu. Itulah keadaan. Makanya yang paling penting itu adalah jaga kita makanan. Kalau thayyibah itu apa? Fungsinya bahwa thayyibah itu adalah untuk kesehatan kita. Dan orang selalu menyalahkan, betul, penyakit itu secara medis. Secara medis penyakit itu semuanya itu dari makanan. So KBG penyakit mah di makanan. Terus kumaha Kang saya ulah barang akan karena tegering lain atuh. Ku makanan dipilih. Jadi secara medis bahwa penyakit itu muncul dari makanan. Kolesterol, obat tinggal darah, berlemak, darah tinggi, obat tinggal darah, Jadi si dokter teh kamu jaga makanannya, gini gitu. Ataupun diabetes dari makanan semuanya. Tapi kalau kita dijaga makanannya seperti Rasulullah, jadi Rasulullah itu lamun makan, sebenarnya Rasulullah lamun makan teh bekas nanti sok diletakkan di lamot jarinya. Nyanyi tidak makan lagi, makan korma itu udah lain pakai sangu, sangu tidak perlu diletakkan. Korma itu kan dengan 3 jari cukup diletakkan. Sebuah tiga korma. Jadi Rasulullah ketika makan itu, lamun nikmat itu berhenti. Ya, lamun merasa nikmatnya udah berhenti. Nambah deui serius. Lamun urang mah Nambah deui. suara ge terus didet-dedet. Sekian Sampai ka di juru ka bobohay ge. Sieun jawabkeun batur. Itu yang disebut dengan toy itu adalah menjaga untuk kesehatan kita. Udah kerasa kan kalau kita sudah tidak sehat ibadah sholat jadi aduh ke masjid ke moreal. Tok ayeuna kan saya emang bener lain sanksi emang bener sanksi sok salat di masjid tara mun subuh teuing maksimalkeun atuh teu kudu ka Al-Furqon ge lamun boleh saja lamun jauh lamun bisa mampu mah berjamaah selalu di Al-Furqon di sini di masjid setiap subuh ganti nu ngadanana sampai kene ada ininya mau maju hijrah salat subuh genep kumaha ada paling hebat itu adanya itu sebelum subuh 10 menit nggak apa-apa, sebelum subuh setengah jam nggak apa-apa, ada waktu untuk tahajud 10 menit deh tahajud 2 rakaat tambah witir 1 tidak apa-apa gitu. Saya tidak mampu 11 rakaat kan karena capeknya 2 rakaat tutup ku witir 3 nggak apa-apa, ku witir hiji keburu ada sok nah ya dalilna kabeh maksimal ke gitu. Kan laki-laki sholat subuh
Untuk aduh nyari awak gitu. Da kalau kerpeting bergadang ngaliwat jeung jengkol jadi nyari awak aduh subuh sampai kita itu untuk menjaga supaya ibadah kita itu khusyuk, maka makanan supaya makanannya itu yang toib yang hade sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tong dipaksakan model kacang-kacangan mati gitu ya. Dah lamun hebat makan ketika semua makanan itu jadi obat, jadi sehat. Kumaha carana? Sebetulnya mah bisa jadi makanan itu menjadikan suatu penyakit. Lamun urang kalau leuwih kacang jadi rematik, cek saha jadi sehat we. Geuningan eta, da ngalbo kacangna sorangan we sabungkus. Kacang sakilo teh. Kieu sorangan dibagi-bagi. Langsung rematik kacang. Tapi kan lamun sesuai kebutuhan barang-barang. Kangkung rematik kok udah atas sabungkut kesorangan. Itu maksudnya teh bisa jadi makanan itu karena sesuatu yang lebih. Ya, lamun buka puasa mau asal di dahar. Nya kolakna nya sirupna mie gujubar. Mie wajai teh nya. Nya cirengna nya bala-balana. Wajai. Langsung panas tiris. Pencernaan kita tidak mampu ker nyantai dibere segala waktu langsung panas tiris. Kemerkaan. Salat tarawih teu mampu teu bisa. Itu Iwan Bidin wa Allah menjaga paling tidak kita jaga semaksimal paling tidak kita jaga makanan yang dari 4 tadi. Jauhkan sesuatu makanan yang haram. Apalagi ketika tadi muncul yang disebut dengan tadi sesuatu yang disembelih. Sesuatu yang disembelih yang kita makan itu seperti hewan kambing, sapi, dan ayam. Itu yang harus lebih teliti mah. Kan paling hebat lagi ketika kita itu tahu siapa yang menyembelihnya. Percaya Kang lah, saya tahu mencintai ada pakai bismillahnya. Bet manuk beoge bisaeun bismillah mah, tapi ngarti itu bismillah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naon artina? Da manuk beo teh apa? Ya bisa jadi dia itu tahu bismillah, baca bismillah tapi tidak apa maksud dan maknanya dari bismillah. Hanya kan bukan berarti orang boga hayam, aduh, yuk ustad, ulama yang mencitnya, oleh sendiri saja. Yakin bahwa diri kita itu adalah orang yang taat dan tunduk terhadap Allah dan aturan dan mengikuti Rasulullah. Halal. Itu kudu wae ku ustad, ku ulama. Ku jaga gitu nanaon, tapi lihat betul orangnya itu adalah sebetul benar-benar di situ. Itu. Apalagi pada hari ini adalah sudah banyaklah RPH ya, rumah potong halalan thayyibah. Karena kenapa? Orang-orang kafir itu terus dia itu tidak menjajah fisik kita. Kan bahwa lama ke zaman Belanda mah fisiknya lebih jajah.